Di balik gemilangnya performa Liverpool yang menguasai puncak Premier League dan Liga Champions, ada dua penyerang mahal yang justru terjebak di bangku cadangan. Apakah Federico Chiesa dan Darwin Núñez hanya akan menjadi bayangan suram dari ambisi besar The Reds? Ataukah mereka bisa menemukan jalan keluar untuk menyelamatkan karirnya? Simak kisah penuh drama dan spekulasi ini hanya di Cerita Bola. Liverpool mengakhiri tahun 2024 dengan gemilang setelah membantai West Ham United dengan skor telak 5-0 di London Stadium pada Senin 30 Desember 2024. Kemenangan ini memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen Premier League dengan selisih 8 poin dari pesaing terdekat mereka Nottingham Forest. Dalam laga tersebut, para pemain Liverpool menunjukkan performa yang luar biasa dan membuktikan dominasi mereka di liga domestik. Liverpool mengakhiri tahun 2024 dengan menunjukkan performa yang menegaskan ambisi mereka untuk merebut gelar juara Liga Premier Inggris. Dalam kemenangan besar 5-0 melawan West Ham United, The Reds tampil dominan dari awal hingga akhir laga. Gol-gol kemenangan Liverpool dicetak oleh Luis Diaz, Cody Gakpo, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, dan Diogo Jota. 3 gol diantaranya bahkan tercipta di babak pertama, sementara 2 gol lainnya terjadi di babak kedua. Hasil ini tak hanya menambah 3 poin, tetapi juga membuktikan kehebatan taktik Arne Slot yang semakin matang. Hingga pekan ke-18 Liga Premier Inggris, Liverpool telah mengumpulkan 45 poin dari 18 pertandingan. Hasil itu mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen dengan selisih 8 poin dari pesaing terdekat Nottingham Forest. Saat ini, Nottingham Forest baru mengoleksi 37 poin. Ketangguhan Liverpool membuat para pesaing harus berjuang keras untuk mengejar ketertinggalan. Di sisi lain, West Ham United masih berkutat di papan tengah dengan koleksi 23 poin dan berada di peringkat ke-13. Posisi ini menjadi cerminan perjuangan The Hammers yang belum mampu menunjukkan konsistensi dalam kompetisi musim ini. Tak hanya di liga domestik, Liverpool juga menunjukkan performa luar biasa di Liga Champions. Dalam 6 pertandingan fase grup, mereka mencatatkan kemenangan sempurna dan menjadi satu-satunya tim yang berhasil meraih poin penuh. Penampilan ini menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan terbesar di Eropa musim ini. Keberhasilan mereka melangkah dengan gemilang di 2 kompetisi utama ini menandakan ambisi besar untuk mengakhiri musim dengan raihan trofi ganda. Dominasi Liverpool di semua lini, baik serangan, pertahanan maupun strategi permainan, menjadi kunci utama di balik sukses mereka sejauh ini. Di balik gemilangnya performa Liverpool, ada kisah pahit yang dialami salah satu pemain mereka, Federico Chiesa. Penyerang asal Italia ini didatangkan dari Juventus pada musim panas 2024 dengan harapan besar untuk memperkuat lini serang Liverpool. Namun hingga kini, Chiesa belum mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Kalah bersaing dengan nama-nama besar seperti Mohamed Salah, Cody Gakpo, Luis Diaz, dan Darwin Núñez, Chiesa jarang mendapatkan menit bermain. Cedera yang kerap menghantui serta masalah kebugaran menjadi faktor utama di balik minimnya kontribusi dari Federico Chiesa. Hingga saat ini, ia hanya mencatatkan 123 menit bermain untuk tim utama Liverpool di semua kompetisi. Bahkan, untuk menjaga kebugarannya, Chiesa sempat dimainkan bersama dengan tim Liverpool usia 21. Oleh karenanya, Chiesa dikabarkan ingin meninggalkan Liverpool pada Januari demi kembali ke Serie A setelah kesulitan mendapatkan waktu bermain di Anfield. Foot Mercato mengklaim pemain berusia 27 tahun itu ingin meninggalkan The Reds dengan status pinjaman pada Januari untuk bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain. Dan tim-tim seperti Napoli, Inter Milan, serta Fiorentina disebut-sebut tertarik untuk memakai jasa Chiesa. Selain klub-klub Italia, Atletico Madrid juga dilaporkan menunjukkan ketertarikan kuat untuk mendatangkan Federico Chiesa. Klub yang dikenal dengan gaya bermain pragmatis di bawah asuhan Diego Simeone ini melihat Chiesa sebagai pemain dengan potensi besar untuk meningkatkan dinamika lini serang mereka. Kemampuan Chiesa yang serbaguna, baik bermain di kedua sayap maupun sebagai striker, dianggap sesuai dengan kebutuhan Atletico yang ingin menambah kedalaman skuad. Diego Simeone dikenal mengutamakan permainan dengan fleksibilitas posisi dan etos kerja tinggi. Profil Chiesa dengan kecepatan, kemampuan dribbling serta insting menyerang dianggap sebagai tambahan ideal untuk gaya permainan Atletico yang menuntut keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Simeone juga ingin memanfaatkan pengalaman Chiesa di kompetisi besar seperti Liga Champions
untuk membantu tim bersaing di level tertinggi. Namun hingga saat ini, format transfer yang akan digunakan masih menjadi tanda tanya. Atletico disebut-sebut lebih condong untuk mencoba opsi peminjaman terlebih dahulu. Dengan langkah ini, mereka dapat menguji kontribusi Chiesa sebelum memutuskan apakah akan melakukan transfer permanen di masa depan. Pendekatan seperti ini sebelumnya berhasil dilakukan Atletico dalam mendatangkan beberapa pemain bintang. Kendati demikian, negosiasi dengan Liverpool mungkin tidak akan mudah. The Reds diketahui enggan melepas Chiesa dengan skema yang merugikan mereka, terutama jika klub lain tidak bersedia berbagi beban gaji sang pemain yang mencapai 7,5 juta euro per tahun. Atletico perlu menemukan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak jika mereka serius ingin membawa Chiesa ke Wanda Metropolitano. Dengan bursa transfer yang segera dibuka, menarik untuk melihat apakah ambisi Simeone akan terwujud atau justru berujung pada kegagalan. Manajer Liverpool Arne Slot tidak menutup mata terhadap situasi Federico Chiesa. Dalam beberapa wawancara, ia mengakui bahwa masalah kebugaran menjadi kendala utama bagi Chiesa untuk tampil reguler. Kami tahu kualitasnya, tetapi ia harus mencapai level kebugaran yang baik. Untuk itu, ia butuh bermain, bukan hanya berlatih. Namun, jika Anda sedang bermain untuk gelar Liga atau Liga Champions, tidak mudah menemukan menit bermain. Slot menegaskan bahwa Chiesa memiliki potensi besar, tetapi ia harus bekerja keras untuk membuktikan dirinya layak bermain di tim utama. Hingga saat ini, Chiesa belum mampu memberikan dampak signifikan yang diharapkan sejak ia didatangkan ke Anfield. Selain Chiesa, pemain Liverpool lainnya yang tengah dikaitkan dengan kepindahan adalah Darwin Núñez. Striker asal Uruguay ini juga mengalami musim yang cukup sulit. Meskipun berstatus sebagai pembelian termahal Liverpool dengan harga 85 juta pound sterling dari Benfica, Núñez belum menunjukkan performa yang konsisten. Dari 23 pertandingan di semua kompetisi musim ini, ia hanya mencetak 4 gol dan 3 assist. AC Milan dilaporkan tertarik untuk meminjam Darwin Núñez pada Januari 2025. Rossoneri dikabarkan siap membayar mahar peminjaman sebesar 5 juta euro dengan opsi pembelian senilai 45 juta euro. Kehadiran Núñez di San Siro diharapkan dapat menambah kekuatan lini serang AC Milan yang sejauh ini masih mengandalkan Tammy Abraham dan Alvaro Morata. Dengan banyaknya stok pemain di lini serang Liverpool, masa depan Chiesa dan Núñez menjadi tanda tanya besar. Jika mereka gagal membuktikan diri di paruh kedua musim ini, kemungkinan besar Liverpool akan melepas keduanya, baik itu secara pinjaman maupun permanen. Bagi Chiesa, kembali ke Italia mungkin menjadi langkah terbaik untuk menyelamatkan karirnya. Sementara bagi Núñez, bergabung dengan AC Milan bisa menjadi peluang untuk menghidupkan kembali performanya yang sempat menjanjikan di Benfica. Di sisi lain, Liverpool tetap fokus pada misi utama mereka, yaitu memenangkan gelar Premier League dan Liga Champions. Dengan kedalaman skuad yang dimiliki, The Reds memiliki peluang besar untuk mengakhiri musim 2024-2025 dengan trofi di tangan. Namun, perjalanan mereka tentu tidak akan mudah, mengingat tekanan dari para pesaing di kompetisi domestik maupun Eropa. Mampukah Liverpool mempertahankan dominasi mereka hingga akhir musim? Dan bagaimana nasib Federico Chiesa serta Darwin Núñez di bursa transfer mendatang? Hanya waktu yang akan menjawabnya.